Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita berada di tahun baru 1442 Hijriah, di hari pertama bulan Muharram. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi seperti bayi yang baru lahir, ya, bayi yang baru lahir, seperti kertas putih yang belum ada coret-coretannya. Maksudnya apa? Tidak punya dosa, tidak punya salah, karena sudah diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Yang lewat, biarlah sudah lewat. Yang sekarang, yuk kita isi dengan kebaikan, dinikmati. Yang akan datang, itu misteri, kita nggak pernah tahu bisa sampai atau tidak. Maka pasang niat yang baik-baik, ya, pasang harapan yang besar. Itulah cara melangkah setiap hamba Allah Ta'ala dalam mengarungi samudera kehidupan. Jadi orang hidup itu dikatakan oleh para ulama as-sufi ibnu waqtih. Yang namanya sufi, orang yang selalu mengolah hatinya dengan menghias lahirnya dengan berbagai kebaikan, menghias lahirnya dengan perintah-perintah Allah Ta'ala dan dijauhkan dari larangan Allah Ta'ala, menghias hatinya dengan keindahan-keindahan dan membersihkannya dari segala kotoran. Sufi yang seperti itu dikatakan ibnu waqtih, orang yang hidup di masa kini, bukan orang yang hidup di masa lalu. Banyak orang itu hidupnya di masa lalu. Ada pula orang yang hidupnya di masa depan. Dia nggak sadar kalau waktunya bukan nanti, waktunya bukan kemarin, waktunya adalah sekarang. Ya, waktunya adalah sekarang. Ikhwani rahimakumullah, itu yang pengen saya jabarkan berkaitan dengan tema yang diangkat. Ya, yang ingin saya jabarkan. Mudah-mudahan saya diberi pemahaman, diberi ilmu, dan diberi kemampuan untuk mengamalkannya dan menyebarluaskannya. Begitu juga antum semua yang menyaksikan saya saat ini, mudah-mudahan dapat hal yang sama dan lebih. Amin. Ikhwani rahimakumullah, hidup bukan untuk berada di masa lalu. Jadi masa lalu itu cukup disadari, yang baik sekarang kita syukuri, yang buruk kita istighfari, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya apa? Dengan menikmati masa sekarang. Jadi jangan sampai masa sekarang hanya untuk menyesali masa lalu. Wah, seandainya dulu, kalau dulu saya tidak begini, kalau seandainya, buang semua itu. Yang ada adalah sekarang, saat ini. Saat ini saya dikasih Allah sehat, saat ini saya dikasih Allah waktu, saat ini saya dikasih Allah banyak kenikmatan yang tak terkira. Saya akan pakai ini untuk membuat Allah senang, ridhollah, untuk membuat Allah senang dengan saya, membuat Allah cinta kepada saya. Kalau kita hidupnya seperti itu, mensyukuri ada saat ini, otomatis hal-hal yang buruk di masa lampau itu akan sirna dengan sendirinya. Karena orang yang syukur, orang yang mensyukuri keadaannya sekarang, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberi tambahan nikmat, dan tambahan nikmat. Di antara tambahan nikmat yang paling besar itu adalah bisa taat dan bisa jauh dari maksiat. Itu tambahan nikmat yang paling besar. Bisa taat dan bisa jauh dari maksiat. Dosanya yang lampau otomatis diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah senang sama dia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau orang yang kufur nikmat dikatakan siksanya pedih. Kalau orang yang mau mensyukuri nikmat, maka ditambah nikmat. Ditambah nikmat ya otomatis dosanya dihapus, karena orang punya dosa kan bukan dalam nikmat tapi dalam azab. Ya, dalam azab. Karena itu fokusnya sekarang, saat ini. Saat ini saya harus ngapain ya? Saat ini harus ngapain? Saat ini saya harus apa? Daripada mikir yang panjang-panjang,
Kalau saat ini lagi berada di hadapan orang tua, nikmati orang tua. Jangan di hadapan orang tua mikirin yang di luar, sehingga kehilangan waktu untuk taat. Karena waktunya sekarang lagi bersama orang tua, di hadapan orang tua, duduk sama orang tua, harus ngapain? Jalankan perintah Allah kepadamu terhadap orang tuamu, perintah Allah kepada kita terhadap orang tua kita. Oh, kita harus memandangnya dengan cinta. Oh, mendengarkan ucapannya dengan sayang. Oh, saya harus ngomong ya dengan lemah lembut, gak boleh ngomong kasar. Oh, saya harus menyabarkan diri saya untuk duduk bersama orang tua saya. Ya, kalau udah begitu akan ditambah nikmat. Kalau nanti kita punya rencana bisnis setelah duduk sama orang tua, kalau nanti kita punya rencana apapun setelah duduk sama orang tua, nanti itu akan dibereskan dengan berkat yang sekarang ini kita syukuri. Yang sekarang kita syukuri, yang nanti dibereskan sama Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. Pasti aku tambah nikmat. Nah, ini ndak lagi sholat, sekarang waktunya sholat, mikirnya harusnya sholat. Waktunya sholat, mikirnya makan. Nanti saya habis sholat, saya mau keluar, saya mau pergi ke restoran ini, saya mau ketemu sama teman-teman saya mau makan di warung sana. Nanti habis sholat, saya mau cari di menu ya warung-warung online. Ada warung online banyak, restoran online, saya mau cari menunya apa habis sholat. Tapi mikirnya dalam sholat, sehingga kehilangan waktu sholat, nikmat sholat. Nah, begitu pula ketika duduk bersama pasangan hidup. Masya Allah, ada suamimu, ada istrimu, duduk bersama, asyik, gak usah ngobrolin orang lain. Yang aneh itu ketika duduk bersama ngomongkan orang lain. Ya, kecuali kalau obrolan itu obrolan yang bawa kebaikan, artinya ngomongkan yang baik-baik. Lagi belajar bersama, kita ngobrolkan kebaikan orang lain untuk dicontoh. Tapi gak usah ngobrolin hal-hal yang gak enak yang dialami orang lain atau gak enak tentang orang lain, sehingga kehilangan kenikmatan ngobrol dengan dirinya berdua. Yang lebih aneh, duduk bersama pasangan tapi ngobrolnya sama handphone. Ya, ngobrolnya sama handphone. Kehilangan kenikmatan saat ini. Saat ini lagi ngapain? Lagi duduk sama pasangan hidup saya. Ya udah, duduk dinikmati bersama pasangannya. Caranya bagaimana? Ajak ngobrol tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ajak ngobrol tentang bagaimana sholat, ajak ngobrol tentang bagaimana zikir. Bukan ngobrol yang gak ada manfaatnya, menyesali masa lampau. Wah, kemarin itu ya, seandainya saya jadi transaksi, saya akan dapat duit banyak. Oh, gak jadi kok dibahas. Ya, gak jadi kok dibahas. Wah, seandainya kemarin itu kita beli rumahnya, kita akan untung sekian. Oh, gak dibeli kok dibahas. Gak dibeli kok dibahas. Jadi hidupnya di masa lampau, duduk bersama pasangannya bukan ngobrolkan akhirat, yang diobrolkan al-fulus wal duit, dinar wa dirham, yang diobrolkan cuman uang dan uang dan uang, ad-dunya wa dunya wa dunya, sehingga nggak ada kenikmatan. Dalam obrolan itu bahkan susah rahmat mau turun. Rahmat mau turun itu susah karena obrolannya bukan dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau duduknya itu ngobrol tentang ketaatan. Masya Allah, nikmat. Contoh tentang ketaatan, bab masakan itu ketaatan. Suami sama istri duduk makan sayur asem. Suaminya ngomong, enak bener nih sayur asemnya nih. Ini kan lagi ngomentari makanannya istri, ya, bersama istri di meja makan atau di tempat makan. Enak bener ini, Masya Allah, seger badan jadinya rasanya. Istri yang jawab, ini mas bisa aja, padahal ini gak enak nih pasti ini, nyindir ini. Enggak, ini enak bener ini. Kelihatannya obrolan biasa, tapi ini taat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, dudukmu bersama pasangan hidupmu untuk menyenangkan hatinya di jalan Allah Ta'ala lebih utama daripada iktikaf di masjidku ini 1 tahun. Oh, kama qala sallallahu. Kira seperti itu. Itu nikmat. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, waktunya sekarang untuk melamunkan masa depan. Melamunkan. Nanti kalau rumah itu laku, saya mau beli mobil. Nanti kalau tanah yang di sana laku, saya mau beli rumah.
nanti, sementara dia sekarang nggak mau kerja.